Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 22 November 2023, teman-teman. ISG-nya jebol support. Saham-saham ini terkoreksi, penyebab jebol supportnya ISG. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MSW tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, saham-saham ini terkoreksi penyebab ISG jebol support. Saya akan bahas kondisi market dan ISG. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu, ini adalah kondisi dari ISG di mana sebenarnya kemarin ISG-nya bisa bertahan di atas 6960. Namun demikian hari ini ISG-nya kembali turun di bawah 50 retracement, kembali turun di bawah 6960, sehingga untuk supportnya langsung kita gunakan di 6860 ya. 6860 untuk support dari ISG. Saya akan berikan coretan di sini. Nah, ini supportnya dari ISG. The next-nya 38 retracement atau di 6860. Teman-teman, hari ini ISG-nya turun 0,79% ya, 54 poin, 54 poin. Kita akan lihat dulu saham-saham penggerak indeks. Walaupun hari ini BCA naik 1% lebih, BRI naik 1% lebih, namun demikian marketnya pasti akan berat karena Brent turun 9,96% atau 625 ya. Bian turun 1%, AMMN turun, Telkom turun, Astra turun ya. Walaupun di bawah ada DCII naik 20-an persen, namun demikian ini tidak signifikan mendorong karena posisinya adalah di market cap ke-16. Teman-teman, untuk Brand hari ini kembali ke market cap urutan ketiga ya, karena penurunan harga ini, dan BRI kembali ke urutan nomor 2. Kalau kita lihat dominasi dari 20 saham penggerak bursa, hari ini banyak yang turun, terutama brandnya ya, karena turunnya 9%. Namun demikian karena the power dari BCA dan BRI naik 1% lebih membuat ISG-nya turunnya tidak di bawah 1%. Namun kalau BCA BRI-nya turun di bawah, turun juga ya, tidak naik, tentu ISG-nya bisa-bisa koreksinya hari ini bisa di atas 1%. Nah, teman-teman, sebenarnya kondisi konstelasi saham-saham penggerak indeks ini sudah cukup bisa terbaca ya. Kenapa? Karena ketika brand turun itu nggak ada yang menggerakkan ya, nggak ada yang mendorong. Kalau brand turun, kemudian TPI AMMN turun, itu kalau nggak ada yang menjaga dari Telkom ataupun dari banking, itu bisa-bisa indeksnya akan turun dalam ya. Mood marketnya akan tidak begitu bagus ya, sehingga ketika kondisi seperti itu terjadi, bisa jadi saham-saham yang lain juga ikut turun. Pun ini terjadi sebenarnya hari ini kalau teman-teman bisa ngebaca ya, itu banyak banget saham-saham yang kemarin sebenarnya teknikalnya bagus, sudah testing resistan seperti itu. Hari ini retracement-nya cukup jauh ya, ada DRMA, MDKA, BRIS, Arto, itu rata-rata termasuk saham-saham yang mengalami retracement ya. Wajar karena ada saham yang kemarin sangat diburu orang, terus hari ini sudah 2 hari ini mengalami koreksi. Euforia orang masih kuat terhadap brand sehingga mungkin orang akan jual dulu saham yang lain untuk masuk ke brand. Siapa tahu demikian ya. Karena pasti banyak yang menunggu kapan brand BRPT ini mengalami, brand terutama ini mengalami koreksi, kira-kira begitu. Kita lihat dulu regional, teman-teman. Regional untuk Amerika tadi malam sebenarnya ya terkoreksi, tapi nggak ini ya, setengah 0,2, 0,6, 0,2 terkoreksinya untuk Amerika. Kemudian untuk bursa Amerika hari ini, bursa Eropanya hari ini hijau 0,4 dan 0,5, untuk Asianya mix ya, hijau-hijau tipis begitu. Oke, kita lihat dulu untuk chart dari indeks luar ya, Dow Jones
seperti ini, ya masih naik lah ketemu resistan, Nasdaq juga demikian, S&P 500 juga demikian. Kita lihat dulu untuk dolar indeks, ini 2 hari candle 2 hari ini mengalami satu area bottoming ya teman-teman, dolar indeksnya, kemudian US dan US bond-nya masih cenderung turun. Kalau dolar indeks ini turun, biasanya the power of dolarnya mengalami pelemahan ya, rupiahnya biasanya atau mata uang yang lainnya biasanya menguat seperti itu ya. Kemudian US dan US bond-nya ini masih cenderung turun ya. Ini sebenarnya inline dengan kondisi dolar indeks yang masih cenderung low ya. Kemudian VIX ini masih cenderung turun, seharusnya kondisi market di Amerika tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Karena VIX atau kecemasan pasar volatility index-nya terjaga turun ya. Kemudian untuk harga komoditas teman-teman, ini hitungannya masih sama, crude oil di 7677, coal-nya 122 masih sama, kemudian untuk natural gas-nya tetap. Yang mengalami kenaikan teman-teman bisa perhatikan emas ya. Namun demikian kalau kita lihat beberapa saham emas di bursa kita malah turun, sepertinya ikut terseret kondisi mood market di bursa kita yang memang kurang bagus hari ini. Kemudian ada palm oil di harga 4 ribuan ringgit per ringgit ya. Ini mengalami kenaikan teman-teman. Teman-teman fokus ya, fokus di bahasan ya, bukan fokus di gambar atau iklan ya. Kemudian timah masih tetap, nikel juga masih cenderung turun. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan bahasan terkait saham ya, bahasan terkait saham. Kalau kita lihat dari ini teman-teman, sepertinya sulit untuk mencari saham yang naik ya. Memang ada sekitar 6 saham yang arah, tapi itu bukan saham yang bisa saya bahas. Hari ini secara umum sektoralnya banyak yang turun ya. Saya udah mencoba untuk membahas teman-teman. Nah ini ada brand, ada infrastruktur, ini banyak yang turun ya. Pegeo brand seperti itu. JSMR, saya akan bahas saham-sahamnya untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, yang pertama adalah brand. Brand ini kemarin sudah saya bahas ya teman-teman dengan menggunakan chart 60 menit. Di bahasan saya di chart 60 menit kemarin teman-teman, ini brand adalah bisa sampai break ya, ini dia break 38 retracement di 6.300-an. Itu terbuka peluang bagi brand untuk sampai di 61, bahkan hari ini lanjut overshoot sampai ke 78 retracement. Nah, rebound dari break dari 38 retracement ini sudah kita serahin ke mekanisme pasar aja teman-teman. Kita serahin ke kondisi ini aja dulu, jangan dibeli dulu karena biasanya ketika break dari 61,8 retracement itu untuk masuk kita mesti menunggu price action. Dan di jam terakhir ini derasnya guyuran di brand ini masih kuat ya teman-teman. Guyurannya masih kuat sekali. Namun demikian di closing ada perlawanan ya. Di closing ada perlawanan. Oke teman-teman, kalau kita lihat Fibonacci ini ya, di mana pergerakan dari brand ini sudah melewati separuh dari tren. Jadi separuhnya tuh di sini di 50 retracement. Artinya target penurunan sebenarnya udah sampai di separuh lebih ya. Sehingga sebenarnya kita bisa menggunakan trend base Fibonacci yang lebih besar. Sepertinya valid ini. Yang kemarin saya bilang ini nggak valid karena belum terjadi pemotongan. Sekarang akan saya tarik di sini. Oh, ternyata hampir ya teman-teman. Jadi kuncinya untuk brand besok teman-teman perhatikan apakah dia turun lagi ya. Kalau turun lagi ini masih ada pengamannya di brand ini teman-teman. Di sini ya. Pengamannya di brand di sini di 5294 ya. Brand. Ini adalah analisa teknikalnya dari brand yang saya ambil per candle 60 detik, 60 menit ya atau 1 jam. Sekarang kita lihat dulu kondisi brand. Teman-teman, hari ini justru asingnya masuk ya. Untuk brand, asingnya masuk dan kita lihat untuk volume hari ini sedikit di atas rata-rata ya. Jadi teman-teman mesti harus hati-hati juga walaupun asingnya masuk. Tapi memang brand ini untuk suatu saham dia perlu yang namanya
retracement ya, koreksi, dan koreksinya 2 hari ini memang sudah mantap sekali teman-teman. Koreksinya udah mantap sekali. Asingnya masuk ya. Nah, kita coba lihat nih average dari brand sekarang ada di 5770, jadi cukup kuat ketariknya ke bawah. Nah, sekarang kita akan lihat dulu intraday-nya dari brand nih seharian ngapain. Nah, ternyata teman-teman brand jelas sekali dijual ya. Jadi deras jualannya sampai di sesi 2 pun juga kuat ya. Ini intraday-nya. Intraday-nya awalnya memang open di 6275, turun, baru kemudian inilah closing-nya ya. Perlawanan dari buyer-nya sangat lemah karena 61% adalah posisi sell at bid. Jadi pada buang kiri. Nah, kita lihat hari ini asing yang melakukan net sell itu adalah BK ya. BK ya, asingnya yang melakukan net sell BK, tapi asing yang lain juga nada hari ini TP, YP, YU, AK teman-teman. Baik, kemudian adalah BRPT, ini selalu saya bahas bareng. BRPT ya ikut turun juga, ini juga sesuai bahasan yang kemarin ya teman-teman. BRPT ada supportnya masih sama, masih bisa digunakan dengan bahasan yang kemarin ya. Nah, untuk BRPT supportnya kita gunakan aja di 950 ya, tadi sempat di 980-an ya. 980-an BRPT kondisinya, asingnya 2 hari ini juga malah masuk ya. Volume turun ini agak di atas rata-rata ya. Volume turun ini dia agak di atas rata-rata untuk BRPT. Kita akan cek intraday-nya dari BRPT. BRPT ya. PT, oke. BR sebentar teman-teman, BRPT, oke. Kita loading dulu BRPT, semakin sore semakin digas jualannya ya. 67% sell at bid. Jualan di bid, asingnya tadi kan net ya, berarti asingnya net. Ini sih yang masih beli LG, DR, AK, yang jualan YUBK. Oke, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Baik, berikutnya adalah TPIA teman-teman. TPIA ini ya nggak kemana-mana ini barang ya, nggak kemana-mana ceritanya. Ini area hijau, batasan supportnya kemarin nggak dilewatin. 2850 untuk supportnya dari TPIA. Kemudian asingnya net buy hari ini, tapi ya overall seperti ini kondisinya ya. 3 hari yang lalu, hari ketiga dan hari kedua sebelum hari ini net sell asingnya hari ini mulai masuk ya. Volume masih biasa aja untuk TPIA. Kita akan cek intraday-nya dari TPIA teman-teman. TPIA ini sih masih ringan aja ya. Ada yang hajar kanan tapi ada yang hajar kiri. Ada yang buy at over, hajar kanan, ada yang sell at bid. Ya masih cukup dominan lah untuk buyernya sedikit dominan ya, 53% untuk di TPIA ini teman-teman. Baik, kemudian ini juga menarik untuk dibahas Pegeo ya. Pegeo hari ini asingnya net sell ya, dengan volume yang cukup besar ketika turun. Jadi teman-teman perhatikan dulu, saya nggak punya barangnya Pegeo. Pegeo itu hari ini adalah, kalau saya boleh bilang, ini adalah nyamperin targetnya teman-teman ya. Di coretan saya targetnya dia adalah di 61,8 retracement ya. Kita akan plot dulu, catat dulu di sini 1085-an ya, 1090 untuk targetnya. Nah, besok masih turun nggak? Kalau turun masih ada 920 untuk Pegeo. Apakah Pegeo juga hari ini dijual? Kita langsung cek dulu di sini Pegeo. Ini kondisinya internetnya agak lambat. Nah, ini juga sama dijual teman-teman ya. Sell at bid-nya dominan, 71% jualan. Asing yang jualan adalah YU, AK ya, YU dan AK. Baik, kemudian lanjutannya kita akan cek dulu saham berikutnya. Baik, ini sifatnya ngebahas saja ya, karena ini nggak ada sinyal yang bagus di sini.
Ini adalah lanjutan yang kemarin teman-teman ya, di mana MDKA emasnya naik kok dia malah turun. Dan di coretan saya kemarin ini adalah symmetric triangle ya, jadi porsinya 50-50 dan kebetulan hari ini market bursa di kita mood-nya kurang begitu bagus dengan turunnya saham-saham brand kemudian BRPT dan tidak ada bantuan dari saham-saham yang lain yang merupakan penggerak indeks sehingga mood-nya memang kurang bagus. Dan teman-teman bisa ngelihat MDK hari ini memilih untuk turun dan breakdown support-nya ya. Jadi ini lower low. Jadi teman-teman mesti berhati-hati. Lower low ya sementara sih menurut saya saham begini ditonton dulu aja MDKA ya. Kita cek dulu untuk asingnya bagaimana. Kita cek dulu ketika turun dengan volume yang besar sekali dan asingnya juga keluar untuk MDKA, langsung cek dulu MDKA ya teman-teman di sini. Nah ini jelas sekali dijual 66% sell at bid untuk MDKA. Baik, kemudian adalah MBMA langsung 3 hari asingnya keluar dengan volume asing keluar hari ini juga besar ya. Volume sedikit di atas rata-rata untuk MBMA ini juga lower ya. Lower ini terkait metal-metal juga teman-temannya. Ini lower jadi kalau saham begini bagi saya sih bukan pilihan. Ini hanya update aja sifatnya karena kemarin barusan saya bahas ya teman-teman. Boleh juga saya updatekan Inco. Nah, Inco juga turun. Kemarin kan sempat beberapa hari yang lalu naik kan. Antam juga sama turun ya. Jadi permetalan teman-teman mesti berhati-hati dulu karena cenderungannya adalah tend to go down ya. Cenderung untuk turun. Baik, kita cek berikutnya. Hari ini yang sliwer-sliwer di running trade saya adalah Kalbe Farma. Nah, teman-teman Kalbe Farma ini dulu kan sempat saya bahas lama tuh. Teknikalnya di atas 2000-an. Nah, ini sudah cukup lama koreksi. Nah, kemarin sempat saya bahas sebenarnya Kalbe Farma di sini, teman-teman. Namun karena breakdown support lagi ya pesan saya sih kalau breakdown support hati-hati. Oke, kita akan coba analisa dulu. Dan analisa saya akan saya ambil dari titik yang paling dekat aja teman-teman. Ini adalah satu trend base Fibo. Saya tidak menggunakan Fibonacci yang ini karena ini tidak terjadi pemotongan tren. Jadi saya gunain Fibonacci yang ini karena ini terjadi pemotongan tren. Saya akan perkecil bahasanya hanya di area kecil ini saja teman-teman. Nah ini adalah untuk Kalbe Farma ya. Untuk Kalbe Farma resisan pertama 1625 berhasil dilewati hari ini, kemudian 1670 hari ini dites dan sementara targetnya 1710 masih belum. Memang sempat sliver kita akan cek dulu Kalbe Farma asingnya memang sebenarnya masuk terus. Sepertinya ini saham invest ya teman-teman. Baik, kemudian BRMS teman-teman hari ini rebound dari sekitar 50 retracement. Ini kalau nggak salah di beberapa video sebelumnya saya bahas juga. Dia bisa masuk lagi di atas 38 retracement ya. Jadi perhatikan resisten berikutnya 195 sampai sekitar 200 untuk BRMS. Asingnya hari ini tebel masuknya ya untuk BRMS sedikit volume di atas rata-rata. Asingnya banyak masuk. Kemudian kita cek dulu intraday-nya dari BRMS ya. BRMS oke. Ya ini di sekitar 2 jam dari bukaan market ini langsung digas ya. Buy at over dan dominasinya adalah 36 seller ya. Jadi 64% adalah buy at over atau hajar kanan ya untuk emiten BRMS. Baik, ini sifatnya update juga. Jadi begini teman-teman, hari ini karena sepertinya marketnya itu nggak bagus karena dua saham-saham yang kemarin naik cenderung turun seperti BRMS dan tidak adanya bantuan dari saham-saham yang lain yang merupakan penggerak indeks yang menggerakkan naik, jadinya hari ini moodnya kurang bagus, indeksnya turun sehingga saham-saham yang secara teknikal kemarin bagus itu hari ini cenderung turun teman-teman ya, cenderung turun ya. Oke, kita langsung bahas saja saham-saham itu adalah salah satunya DRMA. DRMA kemarin secara teknikalnya oke lanjut naik, tapi hari ini adalah mengalami penurunan. Nah, update lagi untuk DRMA teman-teman. Resistan kemarin kan 1530. Hari ini breakdown support 1462 sehingga
resistan kembali ke 1460 dan supportnya kembali 1376. Sebenarnya kondisi market yang nggak begitu bagus seperti hari ini. Ketika ada saham yang lain turun dalam membuat mood market nggak bagus, ini sebenarnya menjadi kesempatan untuk teman-teman untuk menguji saham-saham yang secara teknikal kemarin sebenarnya bagus. Namun karena mood market nggak bagus, dia cenderung turun. Kita lihat seperti ini kalau besok market bagus, biasanya lonjak teman-teman ya. DRMA kita cek, oke, kemudian asingnya dari DRMA kita cek, volumenya biasa aja ya, turun dengan volume kecil dan asingnya juga masuk kecil. Sepertinya memang hari ini yang jualan aja teman-teman, yang kemarin masih masuk masih di dalam. Oke, kemudian auto juga 2 hari ini volumenya kecil dan dia juga mengalami penurunan juga ya, untuk auto juga mengalami penurunan juga sama. Kemarin secara teknikal cukup oke ya, sebenarnya parkir tidak naik tidak turun, tapi hari ini turun. Karena kemarin sebenarnya juga walaupun dia parkir bentuknya adalah doji ya, butuh konfirmasi. Oke, kemudian kita cek ininya, intraday-nya dari 2 saham tadi ya, yaitu DRMA, ya memang dijual ya teman-teman, merahnya di atas, dan Auto juga memang sedang dijual karena merahnya berada di atas. Baik, update dulu teman-teman ya, sekarang update dulu. Nah teman-teman, kemarin tadi saya sampaikan ya, Big Four Banking adalah merupakan mover market yang utama. Tapi beberapa saat ini, akhir-akhir ini, Big Four Banking ini pada nggak bergerak teman-teman. Kenapa? Karena sepertinya masih menunggu rilis data inflasi dan juga suku bunga ya. Karena suku bunga bulan lalu maksud saya, masih dinaikkan 25 basis point dari 5,75 ke 6. Padahal kalau kita lihat di global Amerika, The Fed tetap menahan suku bunga dan juga inflasi di Amerika sudah mulai membaik. Nah, tinggal menunggu nih teman-teman, akhir tahun ini perbankan apakah akan digas. Kalau kita lihat sekilas laporan keuangannya pada bagus ya, pada bagus, dan inflasi sudah mulai cukup terkendali seperti itu. Harusnya rally akhir tahun perbankan ini adalah ikut. Saya juga masih menunggu apakah akan masuk untuk saham-saham ini, karena koreksinya kurang nendang sepertinya ya teman-teman, koreksinya kurang nendang, pengennya masih lebih murah lagi, kira-kira begitu. Oke, sekarang kita akan bahas saham-saham tersebut. Oke, sekilas BBCA, teman-teman, ketika kemarin brand naik, brand naik, perbankan kan pada diem ya. Brand AMMN naik, perbankan pada diem. Nah, ini hafalan saya ya. Biasanya ketika brand AMMN pada turun, itu Telkom turun, ini perbankannya giliran naik. Nah, ini terjadi hari ini, di mana BCA hari ini bisa rebound ya teman-teman. Dia bisa rebound, langsung kita ambil resistan pergerakan terkecil dari BCA. Nah teman-teman, untuk resistan minornya dari BCA dilewati 8835 dan dia pas nyampe di 8875-an teman-teman ya. The next besok perhatikan di 8915. 8915 itu sekaligus 38 retracement, dan the next-nya itu di 9025 untuk BCA. Kita cek hari ini BCA itu asingnya pada beli nggak? Hari ini masuk masih kecil ya. Hari ini masuk masih kecil untuk BCA-nya teman-teman. Baik, kemudian BBRI juga sama, tapi hitungannya dia masih belum mampu ngelewatin resistannya ya, yang sekitaran 50 retracement ini. BBRI, oke, kita lihat dulu, asingnya mulai masuk hari ini dan hitungannya masuknya besar ya. Masuknya besar, naik dengan dorongan volume yang cukup, tidak lebih besar tapi cukup aja. Kemudian BCA udah ya, BBRI, BBNI jalan di tempat teman-teman ya. Kemudian kita cek asingnya dari BBNI dulu. Asingnya mulai masuk ya, perbankan mulai masuk ini asingnya. Kemudian terakhir adalah BMRI. BMRI malah asingnya 2 hari ini net sell tapi kecil. BMRI ya masih jalan di tempat. Kemudian BRIS teman-teman, nah ini termasuk saham yang mengalami retracement, teknikalnya bagus kemarin, tapi ini retracementnya kecil aja ya, retracementnya kecil aja. Langsung kita cek dulu.
volume hari ini kecil ya, jadi mengalami koreksi volumenya kecil, itu biasa ya teman-teman, santai aja. Jadi nggak terlalu mengkhawatirkan kalau koreksi dengan volume kecil, dan untuk asingnya hari ini masuk ya, masih lanjutkan, masuk. Kemudian kita cek juga Arto, kita cek juga asingnya masuk lagi hari ini, dan Arto mengalami koreksi cukup dalam juga hitungannya hari ini. Oke teman-teman, kita cek dulu Arto masih konsolidasi ya. Ya retracement lah, retracement dalam area yang sama, jadi konsolidasi lah, atau consolidation after flying, atau mengalami konsolidasi setelah terbang ya. Ini supportnya sampai di 2200 untuk Arto. Oke, sekarang kita cek dulu buy over dari masing-masing saham tersebut. BBRI buy overnya teman-teman. Oke, ini hijaunya di atas berarti dihajar kanan ya, dan juga dominasi pembelinya lumayan. Pembelinya yang buy at over adalah 68%. BBRI, kemudian BBCA. BBCA masih ketat ini buyer sellernya, sell at bid, buy at overnya ketat juga. BBNI sekarang, BBNI masih ketat juga, tapi dominasi yang hajar kanan atau buy at over adalah 65%. Jadi ini sudah pada masuk nih sebenarnya, terutama di akhir di gas, tapi di gas di harga biasa, bukan di harga kenaikannya ya, harga close kemarin. Oke, kemudian ada BMRI. BMRI ya, kita cek BMRI. Oke, kondisi BMRI ini cukup oke sebenarnya ya, tapi 50-50. Imbang, buyer sellernya imbang ya. Buyer sellernya 50-50, ini kondisinya adalah hijaunya di atas, banyak di hajar kanan ya. Kemudian Arto teman-teman masih dijual ya, merahnya di atas. Kemudian adalah Breeze. Breeze juga masih dijual ya teman-teman. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya, bahwa hari ini saham-saham ini terkoreksi ya. Sahamnya mana, yaitu Brand, kemudian AMMN dan Astra International. Saham-saham ini adalah saham-saham kaliber berat semuanya, sehingga membuat IHSG-nya terkoreksi ya, IHSG-nya turun. Koreksinya IHSG ini tentu membuat mood market kurang bagus. Namun demikian ini menjadi kesempatan bagi kita untuk ya cari barang lah. Ini sudah akhir tahun, kita coba cari-cari saham-saham yang menarik untuk kita simpen dan mungkin kita jual di akhir tahun ataupun Januari. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.